Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anti selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 3. Izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini, Kelompok 3 akan menegaskan kembali 10 poin penting terkait proteksi perangkat dan identitas digital. Selain itu, kami juga akan melakukan sesi Q&A terkait pertanyaan dari teman-teman kelompok lain yang sudah ditanyakan kepada kelompok kami di pertemuan minggu lalu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita harus kenalan. Kami terdiri dari 5 anggota, dengan anggota yang pertama ada Chelsea Florita Natasha, NIM 150222333. Yang kedua, Lidwina Glory Ayu Dewanti, NIM 15022220246. Yang ketiga, saya sendiri, Nurliza Purwanti, NIM 15022223262. Yang keempat, Sri Ali Febrianti, NIM 15022223280. Dan terakhir, Zara Haya Santosa, 15022220358. Nah, itulah 5 anggota dari kelompok 3. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Di zaman yang semakin maju, kehidupan kita akan terus-menerus berubah dan menyesuaikan diri untuk hidup berdampingan dengan hal-hal baru yang tidak akan pernah berhenti berkembang. Perkembangan ini sendiri didukung adanya dengan perkembangan teknologi yang mendukung berbagai aspek di kehidupan, seperti di bidang kesehatan, di bidang kecantikan, dan di bidang komunikasi. Bidang komunikasi ini sendiri dahulu hanyalah sebuah kertas yang harus kita tulis secara manual dan dikirim melalui merpati ataupun melalui pos. Namun, seiring perkembangannya zaman, kita dapat melakukan hal tersebut melalui pesan elektronik, seperti contohnya email. Dan untuk melakukan komunikasi itu sendiri, dahulu kita harus melakukannya dengan bertatap muka. Namun, sekarang apabila kita ingin menyampaikan suatu pesan, kita dapat mengirimkannya melalui WhatsApp atau melakukan video call. Dengan adanya perkembangan ini sendiri, kita harus lebih berhati-hati. Karena dengan adanya kemudahan untuk mengakses teknologi, ada pula kemudahan untuk meretas hal-hal pribadi kita. Untuk membuat suatu akun di sosial media, kita harus mengisi identitas kita, bukan? Dengan adanya kemudahan untuk kita mengakses teknologi, maka akan mudah juga untuk identitas kita terekspos. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, kita harus mengecek device kita secara berkala atau mengganti password kita. Seperti yang kita ketahui bahwa di era digitalisasi ini untuk menyebarkan segala informasi itu bukanlah hal yang sulit. Ditambah dengan kehadiran internet di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka akan terjalin keterikatan dengan alat teknologi digital. Alat teknologi digital ini didukung oleh dua aspek, ada perangkat digital dan juga identitas digital. Perangkat digital merupakan sebuah alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk membantu dirinya menyelesaikan sebuah pekerjaan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada komputer, laptop, tablet, dan juga smartphone. Di balik dampak positif dari perangkat digital ini, yaitu kita bisa dengan mudah mengakses dan menyebarluaskan segala informasi. Adapun dampak buruk terutama pada kesehatan, di mana mengakibatkan kerusakan mata akibat sinar biru yang dipancarkan dari perangkat digital yang sering kita gunakan. Adapun aspek pendukung selanjutnya yaitu identitas digital, yang merupakan pengenal atau dengan kata lain pembeda di antara pengguna digital satu dengan pengguna digital lainnya. Hal ini terbentuk karena banyaknya aktivitas digital yang terjadi di dalam satu waktu yang bersamaan. Hal ini sering digunakan oleh beberapa perusahaan di platform yang dikenal oleh masyarakat lokal maupun masyarakat non-lokal. Manfaat yang disediakan oleh identitas digital ini adalah salah satunya yaitu menjaga keamanan identitas diri yang disimpan dalam satu server yang aman. Seperti contohnya, ketika kita berbelanja online, kita harus mengisi identitas kita, kata-kata sandi, yang disimpan di satu platform untuk kita berbelanja online. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 yaitu Derna, upaya apa yang dapat dilakukan agar media tidak mudah untuk dihack? Yang pertama, buatlah kata sandi yang rumit. Dengan kata lain, kata sandi tersebut sulit untuk ditebak oleh orang lain, tapi mudah diingat oleh diri kita sendiri. Yang kedua, sering-seringlah untuk mengganti kata sandi apabila kita sudah menemukan tanda-tanda atau kecurigaan terkait pencurian data yang kita punya. Yang ketiga, jangan lupa untuk logout dari perangkat yang bukan milik kita. Yang keempat, lebih berhati-hatilah apabila kita mengakses sebuah link atau hal-hal yang berkaitan yang ada di dalam sebuah internet. Dan yang terakhir, coba untuk mengecek apakah perangkat-perangkat yang kita gunakan sudah melakukan two-step verification atau belum. Jika belum, coba aktifkan agar menjadi sebuah upaya tingkat lanjut terkait pengamanan data yang kita miliki. Pertanyaan kedua dari kelompok 2 yaitu Danendra, apa yang kalian ketahui tentang proteksi perangkat keras? Untuk proteksi perangkat keras itu sendiri merupakan sebuah upaya di mana kita melindungi perangkat keras seperti personal komputer atau PC, printer, laptop, dan masih banyak lagi dari kerusakan dan kebocoran terhadap perangkat keras tersebut. Caranya bisa dengan menerapkan kata sandi, fingerprint, dan juga Face ID yang ada di dalam perangkat keras yang kita miliki sebagai upaya untuk melindungi data-data penting yang ada di dalam perangkat keras tersebut. Pertanyaan kelompok 4 dari Alicia. Jika kita mengalami kerugian karena kebocoran data, kepada siapakah kita harus meminta pertanggungjawaban dan bagaimana caranya sih? Oke teman-teman, kita akan melihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, jika teman-teman mengalami kebocoran data dikarenakan pihak ketiga seperti pada kasus pengguna Tokopedia, M-Banking BRI maupun pada pengguna BPJS, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah men-screenshot bukti bahwa data pribadi teman-teman sudah bocor. Kemudian yang kedua, silakan hubungi call center melalui telepon ataupun menuliskan email dan lampirkan bukti kebocoran data tersebut ya. Dan yang ketiga, jika pihak ketiga melakukan investigasi, teman-teman bisa mengikuti alur investigasinya sampai selesai dan ditemukan solusinya ya. Dan yang terakhir, yang keempat, jika pihak terkait memberikan langkah-langkah atau cara untuk mengembalikan data tersebut atau mengamankan kembali data tersebut, silakan diikuti dengan bijak. Tetapi teman-teman juga harus waspada karena dalam kesempatan itu biasanya si hacker nih atau yang usil ikut memberikan informasi palsu. Nah, selanjutnya dari sisi yang kedua, jika kebocoran data terjadi karena kesalahan teman-teman atau mungkin insiden pribadi,
Apa yang harus dilakukan? Langkah yang paling harus pertama dilakukan adalah mengecek kata sandi dan membuat kata sandi baru. Yang kedua, pasangkan double protection kepada akun kalian ya. Kemudian yang ketiga, amankan aktivitas perbankan Anda seperti m-banking ataupun password ATM atau apapun itu, tolong diamankan. Dan yang terakhir, jika kejadian tersebut sudah mengganggu kegiatan teman-teman atau bahkan berlanjut kepada hal yang lebih pribadi, bisa dilaporkan kepada pihak polisi. Terkait kasus kebocoran data, apa sih motivasi seorang tersebut membocorkan data sehingga kasus kebocoran data itu sering terjadi? Padahal udah ada UU ITE yang mengaturnya. Saya izin menjawab. Untuk yang pertama itu bisa dikarenakan itu pelaku itu punya hubungan yang tidak baik sama orang terkait, dan juga yang kedua itu bisa dikarenakan punya dendam yang belum terbalaskan, terus akhirnya dia membocorkan data-data penting yang dipunyai terkait. Terus yang terakhir itu bisa dikarenakan punya maksud terselubung atau punya rencana terselubung gitu untuk ngancurin terkait biar membocorkan data terkait supaya terkait ini tuh hancur gitu. Ini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Untuk aplikasinya sendiri itu, yang pertama Define My Device, LastPass Password Manager, dan terakhir itu ada Live Loop. Nah, tipsnya itu, yang pertama memastikan data terenkripsi, yang dimana suatu situs memiliki sistem keamanan enkripsi yang memastikan data dengan aman melalui situs website. Contohnya itu seperti HTTPS dan sertifikasi SSL. Biasanya keamanan data enkripsi itu diawali dengan HTTPS. Biasanya juga keamanan itu ditandai dengan adanya logo gembok di sebelah kiri atas tautan situs. Yang kedua itu berhati-hati dalam menggunakan WiFi. Zaman sekarang banyak banget kita temuin kayak WiFi gratis. Nah, biasanya itu di WiFi gratis disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi. Nah, yang ketiga, waspada dengan tautan phishing. Phishing saat ini banyak tautan atau link yang mengatasnamakan instansi atau organisasi yang mengarahkan ke halaman login palsu sebagai jebakan untuk mencuri data pribadi. Nah, yang keempat itu gunakan kata sandi atau password yang sulit digunakan. Kata sandi atau password adalah hal penting untuk kita mengakses login. Oleh karena itu, gunakan kata sandi atau password yang sulit digunakan. Yang terakhir itu, gunakan mode penyamaran ketika kita ke situs internet. Zaman sekarang, browser itu udah canggih, jadi udah pakai mode tersebut. Nah, mode itu tuh kayak mematikan perekaman data ketika kita ke situs website. Jadi browser tidak akan merekam ketika kita sedang browsing atau ke laman yang kita kunjungi seperti nama pengguna untuk login, password, dan sebagainya. Pertanyaan kelompok 7 dari Lutfia. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara pemerintah atau negara untuk memproteksi data penting supaya terhindar dari kebocoran data? Dan teman-teman, ternyata pemerintah telah menawarkan segudang solusi untuk masalah yang satu ini. Yang pertama, pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang ITE. Yang pertama terkait telekomunikasi nomor 36 tahun 1999. Kemudian revisi Undang-Undang terkait informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008. Selanjutnya, pemerintah juga menciptakan program yang jangkanya panjang, yaitu menerapkan literasi digital kepada masyarakat. Yang ketiga, pemerintah telah menciptakan model, sistem, pilihan, dan teknologi enkripsi yang lebih kuat. Supaya apa? Supaya kedepannya jika terjadi kejahatan cyber, kasusnya dapat ditangani lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, menurut Menkominfo, pemerintah telah menyiapkan tim PSE sebagai penyalur tanggung jawab dari warga mengenai pengelolaan data. PSE ini juga telah diberikan training oleh BSSN, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, supaya bisa bertanggung jawab kepada data masyarakat Indonesia. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Yang pertama itu, jangan membuang baterai bekas ke tempat pembuangan yang biasa. Karena kan baterai mengandung kandungan logam, yang dimana jenis baterai tersebut mudah terbakar dan meledak, sehingga menimbulkan masalah jika kita membuangnya ke pembuangan yang asal. Yang kedua itu, pengalihan alih fungsi baterai bekas dalam kebijakan khusus. Ahli otomotif The School of Industrial menunjukkan bahwa penggunaan baterai bekas memberikan keuntungan baik secara lingkungan dan ekonomis. Manfaat ini juga dapat memperoleh alih fungsi baterai bekas ke pembangkit tenaga surya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apa yang akan terjadi apabila keamanan website tidak terjamin dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, apabila keamanan website tidak terjamin, maka besar kemungkinan untuk hacker mendapatkan data-data yang bersifat pribadi di website tersebut, seperti contohnya kata sandi. Dengan mendapatkan kata sandi tersebut, para hacker bisa melanggar pelanggaran data yang berupa berpura-pura menjadi user tersebut. Seperti contohnya, mereka bisa mengirimkan email-email ke orang lain yang berupa minta pertolongan untuk kebutuhan tertentu yang sebenarnya itu bukanlah user tersebut. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu menggunakan secure socket layer yang berfungsi untuk menjaga keamanan website tersebut. Apabila secure socket layer tersebut sudah diaktifkan, akan terdapat tanda HTTPS di depan website, alamat website. Yang kedua, akan terdapat logo gembok di samping alamat website itu juga. Yang kedua itu selalu update website, dikarenakan apabila kita mengupdate suatu website, software website yang lama tersebut akan ditinggalkan. Apabila kita tetap menggunakan software yang lama, hal tersebut akan menggunakan para hackers untuk meretas alamat kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mengupdate website kita. Yang ketiga itu membuat kata sandi yang rumit. Hindari penggunaan kata sandi seperti nama kita sendiri atau tanggal lahir, karena itu adalah hal-hal umum yang digunakan oleh orang lain untuk membuat kata sandi. Seperti contohnya, buatlah kata sandi yang menggabungkan huruf kapital, simbol, ataupun angka. Yang keempat, lakukanlah backup. Dengan dilakukannya backup, apabila website kita teretas, kita tetap mempunyai data asli dan tidak perlu untuk
panik karena data kita telah diretas oleh para hackers. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih seputar seberapa penting sih proteksi perangkat dan identitas digital. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan kita selalu berpusat sama yang namanya teknologi yang membutuhkan perangkat lunak dan juga keras sebagai fasilitator. Untuk menjaga kelancaran penggunaan teknologi, perlu diadakan proteksi bagi perangkat lunak dan juga keras. Bagi perangkat lunak dan identitas digital, bisa dimulai dengan mengubah kata sandi menjadi sandi yang lebih kombinasi. Jangan sembarang login di device orang lain, dan waspada terhadap website yang dikunjungi. Sedangkan bagi perangkat keras, coba untuk rajin membersihkan change dan juga membersihkan debu-debu yang ada di sekitarnya. Intinya, penjagaan perangkat, baik itu perangkat keras maupun lunak, serta menjaga identitas digital adalah hal yang penting untuk kelancaran penggunaan teknologi, terutama di zaman sekarang. Untuk sumbernya sendiri, kita ini dilaborasi dari materi skill literasi media oleh @literasi media Clara. Nah, itu tadi serangkaian video presentasi dari kelompok 3, teman-teman. Selanjutnya kami memohon maaf apabila masih ditemukannya kekurangan dari proses pembuatan video maupun penguasaan materi. Yang baik-baik silakan diambil, yang buruk-buruk silakan dibuang ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.